Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mereka masih menunggu kabar Aluna. Yusuf bersama kedua putrinya yang tertidur pulas, sungguh ia menyesali semuanya. Pintu besar itu terbuka lebar dengan cukup keras karena seseorang mendorongnya. Mereka terkejut ketika tahu siapa orang yang mendorong pintu. Penampilannya begitu berantakan, baju yang dipenuhi tanah dan basah karena hujan. Ia menangis. Aluna. Yaitu adalah Aluna. Ia baru saja sampai di sana di rumahnya dengan penampilan yang kacau. Yusuf yang mendengar suara Mami memanggil Aluna, ia pun keluar dan ternyata benar Aluna sudah kembali. Ia berjalan menghampiri Aluna lalu bersimpuh di kaki Aluna sambil menangis. "Maafin aku sayang, aku nyesel ngelakuin itu. Simpen penyesalan kamu karena aku gak butuh penyesalan dan maaf kamu." Aluna berjalan meninggalkan Yusuf. Ia masuk ke dalam kamarnya. Yusuf hendak mengejarnya tapi ditahan Abi. "Sebaiknya kita pulang. Abi pengen ngomong sama kamu." Mereka membawa paksa Yusuf untuk ikut dengan mereka kembali ke rumah milik Yusuf. Mami dan Eva masuk untuk menemui Aluna. "Jelasin semuanya sama Abi Suf, kenapa kamu hianatin Aluna padahal dia istri yang baik buat kamu, di ibu yang baik buat anak-anak kamu. Kenapa Suf? Kenapa?" Yusuf menundukkan kepalanya, ia menyesali perbuatannya itu. "Abi bayangin Bi, aku laki-laki normal, aku butuh pelampiasan hasrat aku, dan Aluna malah ninggalin aku gitu aja. Abi pikir mudah buat aku Bi. Yusuf kurang ajar kamu." Abi menamparkan Yusuf. "Kalau kamu gak bisa setia sama Aluna mendingan kalian cerai, Abi bakalan siapin semuanya." Yusuf terkejut. Abinya meminta dirinya untuk menceraikan Aluna. Ia tidak akan melakukannya, ia akan memperbaiki semuanya dan memulai dari awal lagi. Tapi apakah Aluna bersedia memulai dari awal lagi dengannya? Aluna sedang mengobati lukanya sendiri. Ia memilih diam saja daripada menjawab semua pertanyaan dari Mami dan Eva. "Aluna jawab dong. Aku udah gak mau ngomong apa-apa, sebaiknya Mami sama Eva tidur, ini udah malam, aku juga mau tidur, capek." "Ya udah Mi, kita istirahat aja, Aluna butuh waktu." Mami dan Eva keluar meninggalkan dirinya sendiri. Ketika mereka sudah pergi, air matanya jatuh begitu saja. "Gua benci lo Yusuf, gua benci." Tiba-tiba saja anak-anaknya menangis ketika mendengar Aluna berteriak. Ia pun berlari menghampiri kedua anaknya yang mungkin saja kehausan. "Maafin Mama sayang, minum cucu dulu ya anak Mama yang cantik." Aluna menyusui kedua anaknya sekaligus walaupun agak sedikit repot. Sambil menyusui Aluna melamun tentang kejadian waktu itu. "Kenapa kamu tega Yusuf, lihat mereka buah cinta kita." Aluna menangisi nasibnya dan kedua anaknya yang masih kecil harus biasa hidup tanpa ayahnya. Pagi ini Yusuf akan pergi menemui Aluna dan meminta maaf atas apa yang ia lakukan padanya. Abi dan Umi sedang sarapan bersama. "Suf, ayo sarapan dulu. Aku gak lapar Mi. Abi Umi aku pergi dulu ya." "Kemana Suf?" "Mau ketemu Aluna." "Jangan sekarang, biarin Aluna sendiri dulu Suf, dia butuh waktu buat ketemu sama kamu," ucap abinya lalu menyesap kopinya. "Bener itu Suf, dia butuh waktu." Umi membenarkan perkataan Abi. Yusuf merenungkan perkataan mereka dan ia memilih masuk kembali ke dalam kamarnya. Aluna sedang memandikan buah cintanya. Mami terus memperhatikan Aluna yang sepertinya merasa senang dan bahagia bersama anaknya. "Anak Mama lagi mandi, abis mandi kita jalan-jalan yah, cari udara segar yah baby girl." "Lun, apa gak sebaiknya kamu ketemu Yusuf dan bicarakan masalah ini baik-baik? Gak ada yang perlu dibicarain lagi, semuanya udah jelas, aku memutuskan untuk gak mau ketemu Yusuf." Mami mengerti yang dialami Aluna. Yusuf membuatnya kecewa dan sakit hati, tapi bagaimanapun Kirana dan Kinara butuh sosok ayahnya. "Jangan pikirin kamu deh, coba pikirin anak kamu, mereka butuh ayah mereka Lun, mereka terlalu kecil untuk masalah ini."
Udah Mi, Luna gak mau bahas apapun. Rencananya malam ini Luna bakalan berangkat bawa anak-anak. Kemana? Aku bakalan pergi jauh, dan aku beserta anak-anak akan tinggal di sana. Lalu Yusuf, kalian belum bercerai. Aku sama Yusuf bakalan bercerai. Nanti kalau aku udah pergi Mami kasih ini sama Yusuf. Aluna menyerahkan sebuah map biru pada maminya, dan maminya mengambil lalu melihat isi map tersebut. Kamu serius mau cerai? Iya Mi, aku terlanjur kecewa sama dia. Lalu nasib anak kamu? Aku bakalan jadi ayah sekaligus ibu buat mereka. Aluna membawa anaknya untuk dipakaikan baju. Mami menatap surat cerai yang sudah Aluna tanda tangani. Yusuf sedang berada di kamarnya menatap sebuah berkas yang waktu itu Aluna jatuhkan, saat memergoki dirinya sedang bersama wanita. Lun, maafin aku Lun, aku gak bisa jadi suami dan ayah yang baik buat kalian. Seandainya waktu bisa diputar kembali mungkin sekarang kita gak kayak gini. Umi masuk ke dalam kamar Yusuf. Sebaiknya kamu selesaikan masalah kalian secepatnya, kasihan anak kalian kalau kalian seperti ini. Aku bakalan selesaikan masalah ini, tapi apa Aluna mau terima aku kembali setelah yang aku lakuin? Kamu belum coba udah nyerah. Sekarang kamu pergi temuin Aluna dan selesaikan masalah kalian. Umi tunggu kabar baiknya. Yusuf mendengarkan saran uminya, ia bergegas pergi untuk menemui Aluna di rumah orang tuanya. Aku pergi dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aluna masuk ke dalam mobilnya dan pergi membawa anaknya untuk jalan-jalan. Ia akan membahagiakan kedua anaknya walaupun tanpa Yusuf dalam hidup mereka. Maafin Mama ya sayang, harus pisahin kalian sama papa kalian. Aluna mengecup kedua anaknya yang tertidur pulas, membuat dirinya sedih dengan yang mereka alami saat ini. Yusuf baru saja sampai di rumah Mikik orang tua Aluna, ia turun dari dalam mobilnya dengan perasaan bahagia. Assalamualaikum. Yusuf mengucapkan salam dan mengetuk pintu rumah orang tua Aluna. Waalaikumsalam. Ternyata Mami yang membukakan pintu untuk Yusuf. Yusuf menyalami tangan mertuanya itu. Aluna, ada gak Mi? Masuk dulu. Yusuf masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa ruang tamu. Mami ikut duduk. Aluna lagi keluar sama anak kalian. Ada perlu apa Suf? Sebenarnya tujuan aku kesini mau menyelesaikan masalah dengan Aluna Mi. Percuma Suf. Mami udah bujuk Aluna tapi Aluna gak mau, sia tetap mau bercerai sama kamu Suf. Ini surat cerainya yang sudah ditanda tangan Aluna. Sekarang rumah tangganya diambang kehancuran karena ulahnya sendiri. Ia menerimanya namun tidak dengan surat perceraian yang diinginkan Aluna. Aku bakalan pertahanin rumah tangga ini. Apa yang kamu mau pertahanin? Aluna udah gak mau sama laki-laki yang udah hianatin dia. Papi, sebaiknya kamu pergi dari sini, saya gak mau lihat muka kamu lagi. Papi mengusir Yusuf untuk pergi dari rumahnya, namun Yusuf sepertinya tidak ingin pergi. Maaf Pi, aku bakalan tunggu Aluna sampai dia pulang. Kamu gak ngerti ya kalau Aluna gak mau ketemu sama kamu lagi, mendingan kamu pergi temuin selingkuhan kamu. Papi mendorong tubuh Yusuf untuk keluar dari rumahnya. Lalu menutup pintunya di depan wajah Yusuf. Pi, buka pintunya Pi. Yusuf menggedor-gedor pintunya tapi tidak dibuka. Di dalam Mami dan Papi sedang berbicara. Sebaiknya biarin Yusuf dia suami Aluna Pi, kasihan dia di luar. Mami kasihan sama dia. Harusnya Mami mikir lebih kasihan Aluna sama anak-anaknya daripada dia. Udah Papi mau istirahat. Papi pergi meninggalkan Mami sendirian di ruang tamu. Mami membuka pintunya dan Yusuf masih berdiri di sana. Sebaiknya kamu pulang Suf, nanti malam kesini lagi Aluna pasti ada. Ya udah Mi kalau gitu aku pamit dulu ya, assalamualaikum. Yusuf menyalami tangan ibu mertuanya lalu masuk ke dalam mobil dan pergi dari kediaman kedua orang tua Aluna. Aluna membawa anak-anaknya ke sebuah mall. Ia mendorong stroller milik si kembar sendirian. Ia masuk ke dalam sebuah toko perlengkapan bayi. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau lihat-lihat baju bayi.
Silahkan dilihat dulu siapa tahu tertarik. Aluna melihat-lihat pakaian bayi yang begitu lucu dan menggemaskan untuk si kembar. Saya borong deh mbak buat mereka berdua. Wah ibu ini ibu idaman banget ya, mau beliin buat anaknya banyak lagi. Mbak ini bisa aja, saya bakalan lakuin apa aja buat mereka berdua. Mereka sibuk mengemas barang belanjaan Aluna dan menghitungnya. Aluna sedang memberikan biskuit pada anaknya yang sudah tumbuh gigi. Setelah selesai ia pergi untuk membeli kebutuhannya dan si kembar nanti. Yusuf kembali dengan rasa kecewa karena dirinya tidak bertemu Aluna dan buah cintanya tadi, jadi nanti malam ia akan datang sesuai permintaan ibu mertuanya. Gimana Suf? Aluna lagi pergi, jadi nanti malam aku ke sana lagi. Ya udah sekarang kamu tidur aja, Umi sama Abi mau berangkat dulu. Mau kemana Mi? Mau lihat fights kata Eva dia demam sama bab terus. Aku titip salam ya. Ya udah Umi pergi dulu assalamualaikum. Umi dan Abi pergi tinggal Yusuf sendirian di rumah, ia memutuskan untuk menonton televisi saja. Aluna baru pulang dari acara jalan-jalannya bersama anaknya disambut oleh maminya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang kalian? Udah Pi, Lun tadi Yusuf kesini. Tubuh Aluna menegang ketika mendengar kabar jika Yusuf datang ke rumah orang tuanya. Ngapain Pi? Tanya Aluna dengan nada dingin. Sebaiknya kalian selesaikan masalah kalian secepat mungkin. Aku bakalan selesaikan masalah ini tapi di pengadilan, ucap Aluna mantap. Kalian jangan bercerai Aluna, pikirin anak kamu jangan egois. Ucap mami yang mulai sensi. Aku egois Mi. Yang egois itu Yusuf bukan aku, apa mami bisa terima kenyataan ini secara bersamaan? Yusuf itu Bayu kakak aku walaupun kakak angkat aku terus aku bukan anak kandung kalian, di saat aku udah nerima semuanya Yusuf buat aku kecewa dengan kelakuannya mami pikir aku yang egois justru kalian yang egois. Aluna langsung membawa kedua anaknya masuk ke dalam kamar, mami dan papi saling pandang satu sama lain. Udahlah Mi, mungkin ini jalan terbaik buat Aluna sama Yusuf. Papi mengajak ke kamar untuk istirahat, di dalam kamar Aluna sedang membereskan pakaiannya dan pakaian si kembar yang akan mereka bawa. Romi datang dengan tergesa-gesa ia menghampiri Yusuf yang berada di ruang kerjanya. Bang, Yusuf yang sedang mengerjakan filenya terkejut ketika Romi datang dengan membanting pintu. Ada apa sih Rom? Bikin kaget aja. Lo harus temuin Aluna sekarang, sebelum dia berangkat. Yusuf langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri adiknya. Berangkat? Berangkat kemana? Dia bakalan pergi bawa anak kalian, mendingan lo kesana sekarang. Yusuf langsung lari ia akan menemui Aluna dan mencegah kepergian Aluna. Di dalam mobil Yusuf merasa cemas dan takut jika benar-benar Aluna akan meninggalkan dirinya, ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Kenapa sih Lun? Kita bisa selesaikan masalah ini baik-baik. Jangan pergi Lun. Mami menangis sambil memeluk Aluna yang akan pergi. Maaf Mi aku harus pergi sekarang nanti aku ketinggalan pesawat, ucap Aluna sambil mengelus punggung maminya. Jangan ya Lun. Papi aku berangkat dulu titip mami, assalamualaikum. Aluna berjalan keluar tapi ia berpapasan dengan Yusuf yang masih berstatus suaminya. Yusuf langsung memeluk Aluna dengan erat sambil menangis meminta maaf pada Aluna. Aluna hanya diam mematung tanpa mau membalas pelukan Yusuf ia juga ikut menangis tapi ia berusaha tahan. Lepas. Aluna mendorong tubuh Yusuf. Lun aku minta maaf sayang, aku hilaf. Aku gak butuh maaf kamu, mendingan kamu pergi dari sini. Biar aku jelasin dulu Lun. Apalagi yang mau kamu jelasin Mas, semuanya udah jelaskan. Kini Yusuf sudah tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Cukup Lun, kita udah dewasa kita udah punya anak lihat mereka. Apa dengan cara pergi masalahnya bisa selesai gitu aja. Jangan berusaha kabur dari masalah kita bisa selesaikan baik-baik gak perlu pakai acara kabur kayak anak kecil,
Aku akui aku salah tapi aku berusaha memperbaiki semuanya tapi kamu malah mau lari dari masalah ini. Aku gak tahu harus gimana lagi kalau kamu mau pergi silahkan. Setelah mengatakan itu Yusuf langsung masuk ke dalam mobilnya dan pergi dari rumah orang tua Aluna. Mendengar perkataan Yusuf tadi Aluna langsung terduduk lemas di lantai sambil menangis. Mami membantu Aluna berdiri dan membawa Aluna masuk ke dalam rumah. Ia butuh ketenangan untuk saat ini. Bener kata Yusuf Lun, kalian udah dewasa, kalian udah jadi orang tua, harusnya kamu pikirin anak kamu, jangan kayak gini, kasihan mereka masih kecil. Mami menasehati Aluna yang masih saja menangis. Mami bayangin jadi aku Mi, semua ini terlalu berat buat aku Mi. Mami ngerti Lun, tapi mau sampai kapan seperti ini? Pikirin baik-baik keputusan kamu. Mami ke dapur dulu. Mami meninggalkan Aluna di ruang tamu sendirian. Di dalam mobil, terpancar rasa sedih dari wajahnya. Ia kecewa dengan Aluna, kenapa dia tidak memberikan kesempatan dirinya untuk menjelaskan semuanya. Aku kecewa sama kamu Lun, kamu lebih pentingin ego kamu daripada anak-anak. Aku emang salah Lun, tapi harusnya kamu lihat anak-anak, mereka masih kecil, mereka gak tahu apapun. Handphone Yusuf berdering panggilan dari ibu mertuanya. Ia menepikan mobilnya namun remnya tidak berfungsi sama sekali. Kenapa ini remnya? Ia berusaha untuk mengerem mobilnya namun tidak bisa. Sebuah mobil sedan kecil datang dari arah berlawanan. Yusuf yang tidak bisa mengendalikan mobilnya banting setir ke arah kanan hingga mobilnya menabrak sebuah pohon besar di pinggir jalan. Keningnya terluka karena terbentur setir mobil hingga mengeluarkan darah. Orang yang melihat kejadian tersebut membawa Yusuf ke sebuah rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih baik. Umi dan Abi sedang bermain dengan Faiz. Telepon rumah berdering. Umi jawab dulu. Umi menjawab panggilan itu. Halo, selamat siang. Iya betul, saya orang tuanya. Memangnya ada apa ya? Apa? Kecelakaan. Umi langsung menjatuhkan telepon tersebut dan terduduk lemas di lantai sambil menangis. Abi yang melihat Umi menangis merasa bingung. Ada apa Mi? Yusuf Bi, Yusuf. Yusuf kenapa? Yusuf kecelakaan, sekarang dia ada di rumah sakit. Kita ke sana sekarang. Abi dan yang lain langsung berangkat ke rumah sakit di mana Yusuf berada. Aluna memutuskan untuk pergi meninggalkan Yusuf dan keluarganya. Sekarang dirinya berada dalam pesawat yang menuju ke tempat tujuannya. Maafin Mama ya sayang, harus pisahin kamu sama Papa. Suatu saat kalian pasti akan ngerti yang Mama rasain. Kedua putrinya tengah tertidur pulas. Ia merasa sedih harus memisahkan mereka dari ayah kandung mereka. Ia akan memulai kehidupan yang jauh lebih baik di sana bersama buah hatinya. Mami dan Papi yang mendengar kabar Yusuf mengalami kecelakaan langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Yusuf. Kita harus bilang apa Pi? Sekarang Aluna udah pergi, gimana kita ngomongnya? Mami tenang, nanti Papi yang bicara tentang masalah ini. Mereka pasti bisa ngertiin Aluna. Mereka sudah sampai di depan rumah sakit dan langsung masuk ke dalam ruang rawat Yusuf. Di sana sudah ada Eva dan suaminya lalu kedua orang tua Yusuf. Gimana keadaan Yusuf? Tanya Mami. Kalian gak usah sok peduli sama Yusuf. Gara-gara anak kalian yang egois Yusuf jadi seperti ini. Kali ini Umi terlihat sangat marah. Kemarahannya sudah tidak bisa ditahan lagi ketika tahu putranya seperti ini gara-gara menemui Aluna untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi Yusuf yang memulai semuanya. Mami membela Aluna yang dituduh ibu mertuanya sendiri. Yusuf emang salah, tapi apa gak bisa diselesaikan baik-baik? Bisanya cuma kabur mencoba pergi dari masalah seperti anak kecil. Cukup, coba Anda bayangin posisi Anda jadi anak saya. Apa yang akan Anda lakukan jika ini terjadi dengan Anda? Saya akan selesaikan masalah ini, bukan lari. Mami memilih keluar dari ruang rawat Yusuf. Papi menyusul keluar. Umi apa-apaan sih Mi? Biarin Bi, Umi udah capek sabar lihat kelakuan Aluna yang gak mau selesaikan masalahnya sendiri dan memilih pergi meninggalkan Yusuf di sini karena egonya sendiri.
Eva memberikan vibes pada Romi, ia akan membicarakan ini dengan kedua orang tuanya. Mi, udah jangan dipikirin, Umi cuma emosi sesaat kok. Wajar Umi bilang gitu karena lihat kondisi anaknya yang kena musibah. Mendingan Mami pulang tenangin diri kalian. Nanti aku sama Romi bakalan ke rumah buat bicarain masalah ini. Ya udah kita pulang dulu. Papi membawa Mami pergi dari rumah sakit untuk menenangkan dirinya lebih dulu. Mami pasti tidak terima Aluna disalahkan dalam musibah yang menimpa Yusuf hari ini. Ia menginjakkan kakinya di negeri orang, ia dapat merasakan ketenangan saat di tempat ini. Mobil jemputannya sudah datang, ia langsung masuk ke dalam mobil bersama anaknya dan meninggalkan bandara. Ia sudah sampai di sebuah apartemen lumayan besar untuk dirinya dan kedua putrinya tinggal selama ada di negara ini. Terima kasih. Sama-sama. Aluna menggunakan bahasa negara tersebut. Ia meletakkan barang-barang miliknya dan kedua putrinya lalu pergi istirahat lebih dulu, setelah menempuh perjalanan cukup jauh. Yusuf sudah siuman, sekarang ia sedang diperiksa dokter. Umi dan Abi menunggu di ruang rawat Yusuf. Romi dan Eva sedang berkunjung ke rumah maminya untuk membahas masalah Yusuf dan Aluna. Gimana keadaan Yusuf, Dok? Dia baik-baik saja, istirahat yang cukup ya Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Kini tinggal mereka bertiga di ruang rawat, Umi, Abi dan Yusuf. Yusuf, Umi minta kamu cerai sama Aluna. Yusuf langsung terperangah mendengar kata-kata Umi barusan yang meminta dirinya bercerai dengan Aluna. Tapi kenapa? Bukankah Umi yang memintanya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Aluna? Kenapa gitu Mi? Umi gak suka sama perempuan itu, dia egois, lebih mentingin dirinya dibanding kamu suaminya. Mi, ini semua salah aku. Aku yang udah buat kekacauan ini, aku juga yang sebabin Aluna seperti ini. Tapi Umi gak suka di saat suaminya kecelakaan dia malah pergi ninggalin kamu, istri macam apa dia? Yusuf tidak suka ada yang berani meremehkan istrinya. Udah deh Mi, Umi gak usah ikut campur sama urusan rumah tangga aku sama Aluna, aku pengen istirahat. Abi mengajak Umi keluar untuk membiarkan Yusuf istirahat. Di dalam Yusuf merenungkan perkataan Uminya yang mengatakan jika Aluna itu egois, Aluna seperti itu karena dirinya yang membuat kesalahan besar. Tapi Umi ada benarnya juga, harusnya Aluna bersamanya di saat dirinya yang sedang mengalami musibah. Aku bakalan perjuangin kamu Lun, apapun rintangannya bakalan aku lakuin demi kamu. Di tempat lain Aluna sedang mengajak anak-anaknya jalan-jalan untuk mencari angin segar di tempat baru mereka tinggal. Handphonenya berdering panggilan dari Mami. Aluna menjawab panggilan dari Mami. Halo Mi, kenapa? Mami setuju kamu cerai sama Yusuf, kalau bisa secepatnya aja, jangan ditunda-tunda. Kenapa gitu Mi? Pokoknya Mami pengen kamu dapat yang terbaik. Ceritain coba apa yang terjadi sampai Mami bisa setuju gitu. Kamu gak perlu tahu apa yang terjadi, Mami bakalan urus surat cerai kamu. Ya udah Mami tutup dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aluna masih heran apa yang terjadi hingga maminya bersikap seperti ini. Apa yang terjadi sebenarnya hingga membuat Mami seperti ini? Apa Mami dan keluarga Yusuf mempunyai masalah? Mami kenapa ya? Guk hubungin Eva aja kali ya. Aluna mencoba menghubungi Eva namun tidak dijawab. Apa mereka sudah tidur? Mungkin lain kali Aluna akan menghubungi Eva kembali. Kita lanjut jalan-jalan lagi ya sayang. Mereka jalan kembali mengelilingi taman dekat tempat tinggal mereka. Eva yang terbangun karena fights yang menangis, ia melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Aluna. Ngapain Aluna nelpon gua? Telepon balik aja deh. Eva menghubungi Aluna kembali dan panggilan dijawab oleh Aluna. Kenapa Lun? Mami kenapa sih? Tiba-tiba setuju gua cerai sama Yusuf padahal dia yang cegah gua supaya gak cerai sama Yusuf. Jadi gini Umi nyalahin lo atas yang terjadi sama Yusuf sekarang. Emang Yusuf kenapa? Dia kecelakaan mobil pas pulang dari rumah, dan sekarang dirawat. Dia GPP kan? Dengan nada khawatir,
Eva berencana akan membohonginya agar dia sadar bahwa dirinya sangat mencintai Yusuf suaminya. Dia komalon, dan parahnya kakinya lumpuh, dia udah gak bisa jalan lagi. Lo serius? Mendingan lo balik, kasihan Yusuf, dia lagi butuh lo sama anak kalian dalam kondisi seperti ini, harusnya lo ada di sisinya bukan pergi. Gua usahain pulang secepatnya. Gua tutup dulu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eva merasa senang jika Aluna akan pulang untuk mengurus Yusuf yang sedang sakit karena dirinya. Tiba-tiba ada yang memeluknya dari belakang dan menciumi tengkuknya. Ternyata itu Romi yang ikut terbangun juga. Kok kamu bahagia banget sih? Jelas dong Aluna bakalan pulang buat rawat Yusuf. Kamu serius? Emang kamu bilang apa? Aku bilang kalau Yusuf kecelakaan terus kakinya juga lumpuh gak bisa jalan lagi. Dia bilang apa? Dia bilang dia bakalan usahain Boy pulang secepatnya juga. Romi mempererat pelukannya. Sayang, apaan? Kita kasih adik yuk buat fights. Ucap Romi sambil menaik turunkan alisnya. Maksud kamu, kita skidi papap enak-enak kasih adik buat fights biar dia ada temennya. Eva meninggalkan Romi dan masuk ke kamar. Romi kesal karena Eva tak menuruti kemauan dirinya. Eva memunculkan kepalanya di balik pintu kamar. Katanya mau skidi papap, gak jadi nih. Jadi dong mubazir kalau gak jadi. Romi langsung lari masuk ke dalam kamar milik mereka berdua lalu menguncinya. Titik. Aluna yang mendengar kabar jika Yusuf suaminya mengalami kecelakaan akan segera pulang, tapi bukan sekarang, mungkin lusa ia baru pulang. Kenapa Mami gak bilang kalau Mas Yusuf kecelakaan? Apa ini penyebab Mami minta gua cerai sama Yusuf? Mami sudah mempersiapkan surat cerai untuk Aluna dan Yusuf, cepat atau lambat mereka akan bercerai. Tinggal tanda tangan mereka berdua yang kita butuhin Mi. Sebaiknya biarin Aluna sama Yusuf bicara dulu, kalau mereka ngerasa gak cocok lagi baru urus surat cerainya. Lama, Aluna juga udah gak mau sama Yusuf. Jangan gitu Mi, gimana pun Yusuf ayah dari Kirana sama Kinara. Mami gak peduli. Mami langsung pergi tanpa mau mendengarkan panggilan dari sang suami. Yusuf yang mendengar kabar jika Aluna akan pulang karena dirinya merasa sangat senang, tapi kabar tidak baiknya adalah Eva meminta agar dirinya berpura-pura koma dan lumpuh. Harus ya kayak gitu Fa. Masa harus pura-pura koma sama lumpuh sih? Mau Aluna pulang atau gak nih? Yah maulah Fa. Ya udah lakuin aja. Mas Yusuf tenang aja, aku sama Romi udah siapin semuanya, Mas Yusuf tinggal lakuin dramanya aja. Yusuf memutar bola matanya jengah melihat tingkah adik iparnya itu. Seorang dokter masuk dengan beberapa perawat rumah sakit. Pak Yusuf, mari ikut kami. Yusuf ikut mereka bersama Romi dan Eva dengan menggunakan kursi roda. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan sterilisasi. Yusuf dibaringkan di banker dan para perawat memasangkan alat-alat di tubuh six-pack Yusuf dengan hati-hati. Handphone Eva berdering panggilan dari Aluna. Eva menjawab panggilan dari Aluna dan melaudspeaker agar Yusuf dapat mendengarnya. Halo, Yusuf, di ruangan mana? Gua udah di depan rumah sakit. Mendengar kabar jika Aluna sudah ada di depan rumah sakit terjadi kepanikan luar biasa, padahal Aluna bilang lusa ia baru pulang. Bukannya besok lusa lo pulang. Gua gak tenang, takut terjadi sama suami gua. Romi mengangguk pada dokter agar menyuntikan obat tidur pada Yusuf, dan dokter langsung melakukannya dengan memberi dosis cukup tinggi agar Yusuf tertidur lebih lama dari biasanya. Gua tunggu lo di depan ruang sterilisasi di lantai 2. Gua kesana sekarang. Sambungannya terputus. Eva langsung keluar dari ruangan sterilisasi bersama Romi suaminya. Tak lama Aluna datang bersama kedua bayi kembarnya yang berada di troller bayi. Dengan wajah cemas Aluna menghampiri Eva dan Romi. Gimana keadaan Yusuf? Lo bisa lihat ke dalam, anak-anak lo gua yang jaga. Aluna memberikan kedua anaknya dan ia langsung lari masuk ke dalam ruangan itu.
Walaupun Yusuf melakukan kesalahan fatal tapi bagaimanapun Yusuf adalah suami sekaligus ayah dari anak-anaknya. Ketika melihat kondisi Yusuf, Aluna langsung terdiam berdiri mematung. Ia tak menyangka jika sang suami terbaring lemah di sebuah ruangan dengan alat-alat yang menempel di tubuhnya. Ia berjalan menghampiri sang suami sambil berurai air mata. "Mas Yusuf." Aluna duduk di kursi yang sudah disiapkan. Ia menggenggam tangan Yusuf dan menciumi. Walaupun Yusuf tertidur, ia dapat merasakan sentuhan Aluna di tangannya. "Maafin aku mas, aku gak tahu bakalan kayak gini mas. Aku udah maafin kamu kok mas. Please mas bangun, kasihan anak-anak mas kalau mereka lihat kamu kayak gini." Di luar, Eva dan Romi menunggu di luar, namun mereka melihat Abi dan Umi yang masuk ke dalam ruang rawat Yusuf sebelumnya. "Gawat," ucap mereka bersamaan. Mereka langsung masuk menyusul kedua orang tua Yusuf sambil mendorong troller bayi Aluna. "Umi, Abi," panggil Romi dengan nafas terengah-engah. "Yusuf kemana?" "Loh kok ada mereka?" Romi dan Eva saling pandang. "Bang Yusuf, Umi dan sekarang ada di ruangan sterilisasi sama Aluna, kebetulan dia juga baru datang," ucap Romi dengan jantung berdebar sangat kencang. Ia terpaksa berbohong pada Umi dan Abinya. Umi langsung jatuh pingsan di pelukan Abi. Romi membantu Abi menggendong Umi untuk dibaringkan di sofa. Aluna masih diam di ruangan itu sambil memeluk tubuh Yusuf yang terbaring. "Bangun mas, aku mohon." Mata Yusuf mulai terbuka, mungkin efek obatnya yang sudah habis jadi Yusuf terbangun. Yang pertama kali ia lihat adalah Aluna yang masih belum menyadari jika Yusuf sudah bangun. "Bangun mas, aku udah maafin kamu," isak Aluna. "Beneran udah maafin aku?" Aluna menengok ke arah Yusuf dan ternyata Yusuf sudah bangun dan tersenyum ke arahnya. Sontak Aluna melepaskan pelukannya dari Yusuf. "Kamu udah bangun mas." Aluna berdiri dari duduknya dan menjauh dari Yusuf. Ia berbalik hendak pergi dari ruangan itu. "Berhenti, kamu mau tinggalin aku lagi? Apa kamu gak kasihan lihat aku kayak gini? Sampai kapan kamu mau terus lari dari masalah ini Aluna? Sampai kapan? Aku udah capek harus kayak gini. Aku pengen kita kayak dulu lagi. Kasih aku kesempatan buat memperbaiki semuanya." Aluna diam saja membelakangi Yusuf. Ia menangis sesegukan. Sebenarnya ia juga lelah harus lari dari masalah ini. Ia juga ingin seperti dulu, tapi Yusuf menghancurkan kepercayaan begitu saja dengan wanita lain. "Aku pergi dulu mas." Aluna keluar dari ruang sterilisasi Yusuf dan mengambil anak-anaknya yang ada di tangan Eva. Ia memutuskan pulang saja. "Lun," panggil Eva yang tak diindahkan oleh Aluna. Romi dan Eva masuk dan melihat Yusuf yang terduduk. Ia terlihat sangat frustasi, bahkan alat-alat yang menempel di tubuhnya dilepaskan. "Gua udah nyerah, gua gak bisa pertahanin dia lagi. Gua udah buat dia kecewa sama kelakuan gua. Pasti ada jalan keluarnya bang, lo tenang aja, kita bakalan bantu." "Gak perlu Rom, gua udah putusin bakalan pisah sama Aluna. Terus anak kalian, gua bakalan bawa Kirana biar Kinara sama Aluna. Gua mau pulang aja." "Keadaan lo gimana bang?" "Gua baik-baik aja." Yusuf turun dari bankarnya. Romi membantu membopong Yusuf untuk duduk di kursi rodanya. Ia kasihan melihat kondisi Yusuf yang sekarang ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mereka sedang dalam perjalanan pulang. Yusuf hanya diam saja di dalam mobil seperti tak ada semangat sama sekali. Bahkan Romi saja tak sanggup melihat kondisi Yusuf yang seperti ini. Mereka sudah sampai di depan rumah milik Yusuf dan Aluna. Romi mendorong kursi roda Yusuf dan membawanya masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum," mereka mengucapkan salam walaupun tidak ada orang sama sekali. "Waalaikumsalam," seseorang menyapa salam mereka. Suara langkah kaki dari arah tangga. Saat menengok mereka terkejut melihat siapa orang yang menjawab salam dari mereka. Dengan daster yang sering ia gunakan dan dandanan ala ibu rumah tangga, ia berjalan menghampirinya dengan senyuman manis. "Auluna," lidahnya serasa keluh memanggil nama istrinya yang berdiri di hadapannya dengan senyuman indah menyambut kehadirannya. "Aku pulang mas,
Aku mau kita buka lembaran baru, aku mau kita kaya dulu lagi. Aluna bersimpuh di hadapan sang suami sambil menggenggam tangan Yusuf. Aku udah maafin kamu, Mas. Romi dan Eva yang melihat adegan ini memutuskan untuk pulang saja, takut jika mereka akan melihat hal yang tidak diinginkan. Kita pulang dulu. Mereka pun pergi meninggalkan kediaman Yusuf. Lun, aku mau jujur sama kamu. Jujur apa, Mas? Sebenarnya aku gak lumpuh, ini semua rencana Eva supaya kamu pulang. Yusuf menundukkan kepalanya, ia merasa bersalah membohongi Aluna. Aluna mengangkat dagu Yusuf agar mau menatap matanya yang berkaca-kaca itu. Aku gak marah, Mas. Tiba-tiba saja Aluna mencium bibir Yusuf lama. Yusuf membalasnya dan memperdalam ciumannya. Tepat pukul 2 dini hari Aluna terbangun dari tidurnya karena kedua anaknya menangis, mungkin karena kehausan. Aluna memakai kembali pakaiannya yang tergeletak di lantai karena ulah Yusuf tadi siang yang membuatnya kewalahan. Kamu mau kemana, sayang? Tanya Yusuf dengan suara khas bangun tidur. Anak-anak nangis, Mas. Mereka kehausan, aku mau kasih susu dulu. Aluna langsung pergi menuju kamar si kembar yang berada di dekat kamar miliknya. Yusuf menyusul Aluna yang pergi ke kamar si kembar, rasanya seperti mimpi yang ia lihat. Sekarang keluarganya kembali utuh setelah terpisah oleh jarak karena Aluna marah padanya. Anak mama haus ya, sayang. Aluna menyusuinya dengan telaten. Yusuf hanya memperhatikan Aluna saja. Hari sudah pagi, rencananya Eva dan Romi mengajak kedua belah pihak keluarga untuk mengunjungi kediaman Yusuf dan Aluna. Sayang, gimana keluarga kamu, mau ikut? Mau kok, Umi sama Abi juga, mendingan kamu siap-siap sana, aku mau mandiin Faits dulu. Aku juga mau dong dimandiin sama kamu. Romi menaik turunkan alisnya tanda sesuatu, namun Eva memilih pergi daripada mendengarkan ocehan gila suaminya. Sayang, Romi mengejar Eva yang masuk ke dalam kamar mandi dengan menggendong anak mereka. Romi masuk dan mengunci pintu kamar mandi. Romi, Eva berteriak, entah apa yang terjadi di dalam hingga membuat Eva berteriak. Karena mendengar teriakan menggelegar, San Mama Faits menangis kencang di dalam kamar mandi. Tuh kan nangis. Maaf sayang. Pasangan suami istri yang patut dicontoh, hihihi. Aluna baru saja selesai memandikan si kembar beserta Yusuf yang memaksa ikut mandi bersama kedua buah hatinya. Sayang, baju aku di mana? Di warung, ya di lemari lah. Yusuf menjawil hidung Aluna hingga membuat Aluna meringis kesakitan karena ulah suaminya. Sakit, Mas. Maaf ya sayang, anak papa lagi apa sayang? Lagi panen padi, ya Mas, liatnya apa? Ya ampun sayang, kamu sensitif banget sih, Mas kan nanya sama anak-anak bukan sama induk harimau. Mata Aluna melotot, mulut menganga membentuk huruf O. Yusuf bilang dia induk harimau. Aluna bangkit dari duduknya dan mencubit perut Yusuf, memutar membuat Yusuf meringis kesakitan bahkan sampai memukul tembok saking sakitnya cubitan Aluna. Kamu bilang apa, Mas? Aku induk harimau. Kalau gitu kenapa kamu mau nikahin harimau? Ausyah, sakit sayang, lepasin. Jawab dulu pertanyaan aku. Karena induk harimaunya cantik, baik dan sempurna. Mendengar jawaban Yusuf, Aluna melepaskan cubitannya dan kembali memakaikan baju pada anaknya. Yusuf mengusap bekas cubitan Aluna di perutnya yang memerah. Udah pakai baju sana, sebelum aku cubit lagi. Ancaman Aluna membuat Yusuf langsung lari menuju walk-in closet untuk memakai pakaian yang sudah Aluna siapkan. Aluna memberikan anak mereka pada babysisternya dan kini hanya mereka berdua di kamar. Mas, panggil Aluna pada Yusuf. Iya apa? Mas. Iya sayang, apa? Ayo. Yusuf menatap bingung Aluna, ia kembali fokus memakai pakaiannya. Mas, ayok ayok apa? Ayok. Iya ayok apa sih sayang? Kata Mas semalam, boleh kalau aku minta duluan. Sekarang aku minta duluan, Mas, pura-pura lupa. Minta apa? Ih nyebelin, udah males ngomong sama suami pikun kayak kamu. Aluna beranjak dari duduk nih, tangannya sudah memegang kenop pintu tapi sebuah tangan mencegahnya. Siapa lagi kalau bukan Yusuf pelakunya.
Ia memutar tubuh Aluna untuk menghadap padanya. Kamu mau apa? Mau ini? Aluna mengecup bibir Yusuf. Ia hanya tersenyum saja melihat tingkah istrinya ini yang mulai nakal. Kalau mau mas mau yang lebih adek siap. Yusuf mendorong tubuh Aluna ke atas tempat tidur mereka dan menindihnya. Ia mencium bibir Aluna. Terjadilah perang kamar kedua bukan perang dunia kedua hehehe. Semenjak kejadian itu mereka menjadi lebih dewasa dan bijak menghadapi masalah rumah tangga mereka. Tak terasa semua sudah berlalu begitu saja dengan seiring waktu. Kini mereka menjadi keluarga paling bahagia di dunia ini. Apalagi setelah Aluna melahirkan anak ketiganya yang berjenis kelamin laki-laki, kehidupannya semakin sempurna memiliki mereka dalam hidupnya. Tamat.